Aksi perempuan itu mengingatkan kita pada aksi seorang perempuan juga akhir Maret tahun lalu yang menerobos Mabes Polri dan melontarkan tembakan pada petugas di sana. Ia kemudian ditembak hingga tewas. Dua aksi perempuan itu yang melakukan tindakan teror memang bisa disebut gagal. Ada yang malah mati konyol. Tapi sebagai penyampai pesan terorisme, mereka bisa disebut berhasil. Mengenai isu wanita yang mencoba menerobos ke wilayah istana, berhasil kita cegah, situasi tetap kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban. Terima kasih di Humas Polri yang sigap dan bertindak cepat untuk menangkap pelaku teror ini. Segera usut tuntas, telusuri siapa dalang di belakangnya, sekaligus buka mereka bagian kelompok dari mana. Saya kalau ngelihat kejadian ini, mbak-mbak pakai kerudung, pakai cadar gitu ya. Terus terang saya jadi teringat dengan peristiwa di tahun lalu 2021 bulan Maret gitu ya. Ini tuh peristiwanya agak mirip tapi lokasinya berbeda gitu, karena pada Maret 2021 itu ada seorang perempuan ZA, masih muda juga, usia sekitar 26 tahun gitu ya. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam Mabes Polri dan melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian. Dengan gampangnya menjadi pemuka agama hanya dengan modal pakaian, lalu membuat ulah. Jadi kesimpulannya, bagi yang menuduh kita parno dengan radikalisme, menuduh kita doyan teriak radikal, bahkan lebih percaya dengan kebangkitan PKI. Cerita para perempuan berpistol bikin geger di dua objek vital negara. Sudah 2 kali objek vital negara digegerkan oleh 2 perempuan berpistol. Dari perempuan berpistol di Mabes Polri hingga yang terbaru perempuan berpistol di depan Istana Negara. Adapun geger perempuan berpistol di Mabes Polri ini terjadi pada tahun lalu. Perempuan itu muncul dengan pistol sekitar pukul 16.00 WIB di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu 31 Maret 2021. Perempuan itu menodongkan pistol. Belakangan diketahui ternyata itu airgun. Ia membawa map berwarna kuning. Tak berapa lama polisi langsung menembak perempuan itu pun langsung mati di tempat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat itu menyebut pelaku penyerangan ke Mabes Polri, Zakiyah Aini 25 tahun, adalah lone wolf. Bagaimana dengan perempuan berpistol di depan Istana Negara? Perempuan berpistol di depan Istana Negara. Terbaru, perempuan berpistol kembali menggegerkan publik. Kali ini perempuan berpistol menodongkan pistol ke Pas Pampres. Pada Selasa 25 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, peristiwa bermula saat anggota kepolisian melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat, penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden atau Pos Bandung 1 Oteva. Kemudian ada seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Saat di depan istana, perempuan dengan gerak-gerik mencurigakan itu berdiri di depan pos utama Pas Pampres. Di depan Istana Merdeka berada dekat lampu istana. Perempuan itu lantas menodongkan senjata api jenis FN ke Pas Pampres dan menghampiri. Melihat kondisi itu, anggota Pas Pampres langsung mengambil senjata api yang ditodongkan dan menyerahkan perempuan tersebut kepada anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di depan istana. Saat ini peristiwa tersebut ditangani lebih lanjut oleh polisi. Namun polisi meminta semua pihak tidak berspekulasi perihal kasus perempuan yang menodongkan pistol ke Pas Pampres ini. Polisi menyebut kasus itu belum tentu berkaitan dengan terorisme. Fadil meminta masyarakat tidak berandai-andai. Dia memastikan akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut. Fadil juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami motif pelaku. Dia juga menegaskan situasi Jakarta saat ini kondusif. Fadil menjelaskan perempuan itu ditangkap oleh Pas Pampres dan personil polisi lalu lintas. Saat ditangkap, perempuan itu tidak mengucap kata-kata khusus. Namun kata Fadil, saat ditangkap aparat, perempuan itu sedikit meronta. Fadil pun mengapresiasi Pas Pampres yang melakukan tugas pengamanan istana dengan sigap. Ia menyebut tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Fadil memastikan pendalaman kasus ini dilakukan secara objektif dan profesional. Dia memastikan siapapun yang melanggar akan ditindak sesuai aturan. Perempuan todongkan pistol di Istana Presiden, Densus 88, suami dan guru Siti Elina, anggota NII. Hasil pemeriksaan detasemen
Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan fakta bahwa 2 orang yakni guru dan suami dari perempuan yang menodongkan pistol dan mencoba menerobos Istana Presiden, Siti Elina merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia. Suami Siti Elina diketahui berinisial BU, sedangkan gurunya berinisial JM. Keduanya dipastikan telah berbayat kepada NII. Aswin menjelaskan pihaknya menemukan fakta tersebut setelah menganalisis media sosial Siti yang terhubung dengan beberapa akun ex Hizbut Tahrir Indonesia dan NII. Setelah melakukan pemeriksaan, Densus 88 pun menemukan 2 orang yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta Utara, yakni BU dan JM. Ia juga mengklaim bahwa Densus 88 telah menemukan fakta 2 orang tersebut telah berbayat atau dilantik sebagai anggota NII. Bahkan Densus 88 menduga suami Siti menduduki jabatan pendamping bendahara NII Jakarta Utara. Oleh karena itu, ia menambahkan penanganan kasus penodongan senjata api di kawasan Istana Presiden itu harus menerapkan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Pada pemeriksaan awal, kata Aswin, Densus 88 masih mencoba menganalisis hubungan tersangka dengan jaringan-jaringan teroris yang ada. Ia menerangkan petugas juga menemukan senjata air gun dan pistol ketika melakukan pemeriksaan di kediaman Siti Elina di Jalan Kampung Mangga, Jakarta Utara. Sebagaimana telah diberitakan Kompas TV, sebelumnya Siti Elina yang membawa pistol diduga menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Oktober pagi dan langsung ditangkap polisi. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.10 WIB di pintu masuk Istana Negara, Jalan Merdeka Utara. Polisi mengatakan Siti membawa tas hitam, awalnya berjalan kaki dari Harmoni ke arah Medan Merdeka Utara. Saat tiba di pintu masuk istana, Siti diduga menodongkan pistol Senpi jenis FN ke arah polisi. Polisi yang sedang siaga dengan siap merebut Senpi dari tangan perempuan tersebut. Kemudian Siti pun diamankan untuk diserahkan kepada Reserse Jakarta Pusat. Saat peristiwa terjadi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Selasa 25 Oktober. Presiden Jokowi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 09.55 WITA. Wanita penerobos Istana Merdeka bawa pistol jenis FN ternyata berstatus mahasiswa dari Bandar Lampung. Polisi telah mengamankan wanita bercadar yang berupaya menerobos Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 25 Oktober 2022. Terungkap sosok identitas wanita bercadar hitam yang menerobos membawa senjata api diduga jenis FN tersebut ternyata berstatus mahasiswa yang berasal dari Provinsi Bandar Lampung, sebagaimana dilansir dari koma.id. Di mana wanita tersebut berinisial GP 25 tahun, tampak beredar sebuah foto di media sosial yang merupakan sosok wajah wanita di balik cadar diketahui akun Twitter @JSD2. Dalam foto tersebut terlihat wanita bercadar tersebut telah diamankan dengan cara memborgol kedua tangannya. Selain itu, terlihat raut wajah wanita tersebut terlihat ketakutan ketika dirinya diamankan oleh petugas. Polda Metro Jaya ungkap kondisi terkini Istana Merdeka. Usai peristiwa penerobosan wanita bersenjata api tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengungkap situasi dalam kondisi di sekitar Istana Merdeka. Dikatakan Irjen Pol Fadil Imron, saat ini situasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat kondusif. Ditegaskannya, aksi wanita tak dikenal tersebut berhasil dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di Istana Merdeka. Wanita yang diduga berusia 25 tahun itu mencoba menerobos penjagaan di pintu Istana Merdeka dengan cara menodongkan senjata api jenis FN ke Pas Pampers Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo membenarkan bahwa ada wanita bercadar yang menerobos pintu Istana Merdeka Jakarta. Dijelaskannya saat ini kasusnya ditangani dan sedang didalami oleh Krimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, seorang wanita menerobos Istana Merdeka sisi utara dengan membawa senjata api jenis FN. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Pelaku belum diketahui identitasnya, diduga berusia 25 tahun.